tentu saja pembelajaran tatap muka sesuatu yang perlu dilakukan karena anak-anak sudah sekian lama tidak sekolah. Itu satu sisi. Tapi di sisi lain tentu keselamatan anak-anak harus jadi yang utama. Begitu juga keselamatan guru dan tenaga pendidik. Sehingga kalau toh memang mau dilakukan pembelajaran tatap muka, maka persiapannya betul-betul harus kuat, begitu harus ketat, bukan hanya di dalam sekolah, tapi juga dari rumah ke sekolah dan dari sekolah pulang ke rumah. Serta kalau ada yang positif, maka segera harus dilakukan tes agar bisa dideteksi sehingga kemudian kemungkinan penularan bisa dijaga begitu ya supaya tidak terus menular. Nah sekarang memang ada 2,8%, seakan-akan jumlahnya kecil karena 2,8%, dan tentu saja kita berharap agar yang positif itu tidak sakit berat, karena kalau sakit berat, walaupun 1 atau 2 orang anak tentu perlu kita sangat lindungi. Jadi saya kira ini harus jadi monitoring sangat ketat bagaimana perkembangan pembelajaran tatap muka ini dari waktu ke waktu. Baik, Prof. Kalau tadi Anda menyebut saat ini sudah ada 2,8% begitu. Nah, ini melihat potensinya apakah akan terus bertambah begitu dengan dibukanya kembali PTM? Sebenarnya begini ya, akan bertambah atau tidak akan bertambah tergantung dari berapa kuat kita melakukan upaya untuk mencegah itu terjadi begitu ya. Saya sudah sampaikan tadi, selain hanya di sekolah, sebenarnya yang paling ideal tentu saja vaksinasi. Vaksinasi dilakukan pada semua guru, semua tenaga pendidik, semua murid. Tapi kan saya baca di media kalau itu dilakukan butuh waktu cukup lama, jadi barangkali sekarang ini harus jadi prioritas utama untuk melakukan vaksinasi pada guru dan murid, terutama tentu saja yang 12 tahun ke atas, karena yang di bawah 12 tahun kan baru ada 1 vaksin yang mengklaim dirinya bisa dipakai untuk 5-11 tahun, tapi kan belum ada izin baik dari WHO maupun dari Badan POM. Jadi kita tunggu itu. Jadi kalau bisa vaksinasi tentu itu hal yang sangat penting. Yang kedua mesti diingat bahwa daya tahan tubuh juga bisa dijaga dengan perilaku hidup bersih dan sehat ya. Artinya guru, tenaga pendidik dan murid harus makan bergizi dan sebagainya, istirahat yang cukup agar mereka cukup kuat menghadapi berbagai kemungkinan. Tetapi selain itu protokol kesehatan di dalam lingkungan sekolah betul-betul harus terjaga dengan baik karena ini salah satu sumber penularan yang mungkin terjadi, dan begitu juga bagaimana pergi dan pulang dari sekolah. Soal apakah potensi akan besar atau tidak itu kita bisa lihat nanti tergantung upaya yang kita lakukan. Cuma memang di sisi lain, bukan di klaster sekolahnya, di sisi lain kita lihat bahwa Singapura gitu di atas kita dan Australia di bawah kita itu memang kasusnya sekarang sedang naik tinggi ya, walaupun bukan karena klaster sekolah ya. Jadi Singapura dan Australia tadinya bahkan sudah di bawah 10 orang kasus per hari pada bulan Juni atau bulan Mei, sekarang 1.500-an. Singapura bahkan kemarin dapat angka 1.500, angka yang paling tinggi yang pernah mereka alami selama pandemi ini terjadi. Jadi saya kira kenaikan kasus di Singapura dan Australia, walaupun tentu mudah-mudahan tidak terjadi di kita, itu patut kita waspadai. Tentu tidak berhubungan dengan klaster sekolah. Saya hanya bicara secara umum bahwa kemungkinan kenaikan kasus yang terjadi di Singapura dan Australia ini perlu kita waspadai. Sekali lagi bukan berhubungan dengan klaster sekolah. Klaster sekolah tetap harus dijaga dengan maksimal. Vaksinasi anak seperti yang sekarang sedang ada di layar ini akan bagus kalau jadi prioritas utama selain vaksinasi semua guru dan tenaga pendidik yang ada. Baik, Prof. Chandra. Prof, kalau dilihat datanya kan ini anak SD begitu ya yang banyak terkena COVID-19 klaster sekolah. Nah, ini berarti termasuk dalam usia yang rentan, sedangkan anak SD juga belum menjadi prioritas begitu dalam program vaksinasi. Nah, ini kira-kira selain protokol kesehatan yang ketat, lalu juga ada program vaksinasi. Nah, ini kira-kira apa yang perlu diwaspadai, Prof? Yang sangat perlu diwaspadai tentu saja protokol kesehatan itu ya, yang dilakukan di sekolah. Artinya seberapa ketat itu bisa dilakukan. Ini kalau kita lihat di layar nih jaraknya kalau bisa 1 sampai 1,5 meter antara anak satu dengan anak lainnya. Dan masalahnya kan anak-anak itu dia berkumpul, bermain begitu, itu harus dijaga dengan sangat-sangat ketat. Dan lagi sesudah itu bagaimana dia pulang dan berangkat ke sekolah. Apalagi kalau naik kendaraan umum tentu lebih sulit lagi dikontrol. Tentu saja di rumah juga harus dijaga bahwa keluarganya harus lebih ketat menjaga dirinya supaya jangan sampai positif, karena kalau mereka positif itu bisa menulari ke anaknya begitu ya. Jadi itu harus dijaga semuanya. Jadi saya kira perhatian perlu kita berikan maksimal agar upaya memulai PTM ini kalau toh dimulai dan memang sudah dimulai itu bisa berjalan. Hanya saja memang ini mesti diawasi dengan sangat ketat. Kalau ada kenaikan yang mengkhawatirkan, memang harus segera dilakukan kebijakan yang baru. Yang jelas kalau di sekolah ada yang positif, kalau saya sih mengusulkan sekolah itu diberhentikan dulu PTM-nya selama beberapa waktu. Mungkin 3 hari tidak terlalu cukup, kita tunggu agak cukup lama, paling enggak 1 kali masa inkubasi 7 hari begitu, dan kemudian semua yang kontak itu dilakukan tes untuk tahu apakah positif atau tidak, baru kemudian kalau mau dibuka lagi secara lebih bertahap lagi.
Untuk informasi lebih lengkap dan juga berita terkait bisa klik link di deskripsi dan juga jangan lupa untuk download aplikasi CNBC Indonesia di Play Store dan juga App Store. Dan yang paling penting jangan lupa subscribe ya